Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang perdana peninjauan kembali atas perkara mega korupsi pengelolaan dana PT Asabri dengan terdakwa Adam Rahmat Damiri. Dalam sidang tersebut, pihak pemohon menghadirkan 8 novum atau bukti baru yang diajukan untuk dipertimbangkan oleh majelis hakim. Sebelumnya, Mahkamah Agung tidak hanya menolak kasasi yang diajukan oleh Adam Rahmat Damiri, tetapi juga menambah masa hukumannya menjadi 16 tahun penjara. Kini, melalui kuasa hukumnya Deolipa Yumara, Adam berupaya membuka kembali perkara ini dengan mengajukan sejumlah bukti baru yang dinilai penting dan relevan. Menurut Deolipa, bukti-bukti tersebut mencakup laporan keuangan dan hasil RUPS PT Asabri periode 2011 sampai 2015, mutasi rekening pribadi, data portofolio saham, hingga data dari aplikasi Stockbit yang merupakan platform analisis saham dan reksadana resmi diawasi OJK. Lebih lanjut, Deolipa menjelaskan bahwa 5 dari 8 novum yang diajukan menunjukkan laporan keuangan dengan opini wajar tanpa pengecualian, serta adanya keuntungan perusahaan selama periode tersebut. Bahwa pada masa kepemimpinan pemohon PK periode 2012 dan 2016 sudah melakukan prinsip kehati-hatian dengan adanya penerapan tata kelola, bahwa faktanya pemohon PK tidaklah memperkaya diri sendiri atau memperkaya orang lain dengan alasan-alasan sebagai berikut yang kami sampaikan, yaitu A. Bahwa sesuai novum bukti PK6 yang sudah pemohon PK temukan dari uraian di atas adalah kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan hukum jika pemohon PK dikatakan memperkaya diri sendiri sebesar 17.972.600.000 rupiah karena menjatuhkan sebagai uang pengganti tersebut dihitung dari penerimaan pengembalian hutang dan keuntungan investasi saham Antam, dan dalam faktanya penerimaan tersebut diterima oleh pemohon pada saat melakukan tugas. Artinya memperkaya diri dengan cara pengembalian hutang adalah kufur. Jadi tadi ini persidangan pembukaan mengenai pengajuan permohonan peninjauan kembali dari Majen Purnawirawan Adam Damiri. Jadi dia mengajukan PK dengan bukti-bukti novum. Novum ini ada sampai 8 novum ya. Tapi baiknya saya bacakan ya. Novum pertama sampai kelima berupa bukti novum, neraca dan laporan laba rugi yang tertera di dalam risalah rapat umum pemegang saham PT Asabri tentang persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Itu ada 5 bukti novum baru, laporan keuangan dari RUPS, di mana menyatakan bahwasanya novum tersebut menyatakan bahwasanya laporan keuangan ini wajar tanpa pengecualian. Kemudian laporan keuangan ini juga menyatakan ada keuntungan dari proses berperusahaan yang dilaksanakan oleh Pak Adam Damiri pada waktu itu dari sejak tahun 2011 sampai 2015. Kemudian novum berikutnya berupa PK. Novum ke-6 berupa mutasi rekening. Jadi kan Pak Adam Damiri ini kan dihukum membayar uang pengganti sebesar 17 miliar dari dana rekening pribadinya Pak Adam Damiri, yang sebenarnya uang itu bukanlah uang dari Asabri, bukan juga uang turunan dari puter-puter Asabri, bukan, tapi uang dari kerja Pak Adam Damiri berinvestasi dengan keluarganya dengan pihak lain yang tidak terkait dengan kasus Asabri. Sementara itu, bukti mutasi rekening pribadi memperlihatkan bahwa uang pengganti senilai 17 miliar rupiah yang dibayarkan Adam berasal dari dana pribadi dan investasi keluarga, bukan dari hasil tindak pidana sebagaimana didakwakan sebelumnya. Selanjutnya, Deolipa menyinggung laporan keuangan 5 tahun yang menunjukkan keuntungan perusahaan. Data portofolio saham dan aplikasi Stockbit selama masa kepemimpinan Adam Damiri turut dipaparkan ke majelis hakim. Deolipa menyatakan, Adam Damiri tidak memperkaya diri sendiri maupun pihak lain. Bersama tim kuasa hukum,
Mereka menegaskan bahwa kerugian baru terjadi setelah kliennya pensiun di akhir 2015 ketika direktur utama berikutnya mengambil alih perusahaan. Selama menjabat, Adam Damiri diyakini menjalankan tugas atas perintah negara dan mendelegasikan urusan investasi kepada direktur terkait. Bukti baru juga menunjukkan saham Asabri justru meningkat, sehingga perusahaan berpotensi memperoleh keuntungan besar yang sebelumnya tidak diperhitungkan. Baru kita masuk ke PK7, pemberitaan dengan judul portofolio Asabri di 11 saham bertambah. Jadi kan waktu Pak Adam Damiri diputuskan bersalah, itu katanya saham-sahamnya itu anjlok dan hancur. Ternyata ketika kita cek di bukti PK yang ke-7 ini, bukti novum ini ternyata malah bertambah itu saham-saham nilainya. Jadi kalau saham belum dijual belikan, dia kadang-kadang turun, kadang-kadang naik. Gitu namanya grafik saham kan. Nah, sekarang ini kita dapetin ternyata dari laporan-laporan bukti novum yang ke-7, portofolio ternyata saham-saham dari 12 jenis saham ini ternyata nilainya meninggi, sehingga sebenarnya Asabri mendapatkan keuntungan yang besar. Novum ke-8 memang kita bisa lihat dari bukti platform investasi saham digital yang sudah kita ketahui ternyata memang sahamnya besar sekali yang sedang ada ya. Jadi Asabri di masa kepemimpinan Pak Adam Damiri ternyata tidak rugi, tapi malah untung. Begitu sekarang ini lebih untung lagi Asabri itu dari pola-pola persamaan yang terjadi tahun 2011 sampai 2016. Pada waktu dihitung oleh tim investasi pada masa itu katanya rugi, tapi sebenarnya ketika kita dapat novum baru ternyata dia untung. Jadi saham ini kan turun naik, tiba-tiba saham itu naik tinggi, tiba-tiba dia turun, tiba-tiba hilang. Saham ini akan pasti rugi atau enggaknya ketika kita jual tuh saham. Lagi rugi kita jual ya rugi kan gitu. Nah ternyata pada saat Pak Adam Damiri menjabat, ini saham ini stabil posisinya. Ya, memang nggak turun dikit, tapi belum di close, sehingga saham ini masih berada dalam posisi yang fluktuatif, bukan saham yang pasti. Karena bukan saham yang pasti, makanya tidak rugi, tidak untung. Nah sekarang ini kita cek dalam portofolio pendataan dari persamaan yang ada di saham-saham Asabri, ternyata sahamnya melonjak tinggi, artinya untung. Itu juga kalau dijual untungnya gede tuh. Sekarang dijual pasti untungnya gede tuh. Jadi Asabri bisa untung. Cuman sampai sekarang kita nggak tahu kenapa ada yang belum dijual juga. Padahal udah untung tinggi. Jadi makanya kita bilang sebenarnya sekarang ini Asabri dalam posisi untung. Apalagi mengingat saham-saham yang dulu dibeli oleh Asabri tahun 2011 sampai 2015 itu saham-saham itu yang kemarin itu kita disangka rugi, ternyata sekarang potensi untung besar. Dijual aja tuh saham Asabri itu yang sekarang ini karena lagi untung-untungnya. Selama menjabat sebagai pimpinan PT Asabri, Adam Rahmat Damiri diyakini menjalankan tugas berdasarkan perintah negara dan selalu mematuhi mekanisme struktural perusahaan. Segala urusan investasi, menurut tim kuasa hukumnya, telah didelegasikan kepada direktur yang berwenang sesuai dengan sistem kerja dan tanggung jawab masing-masing jabatan di lingkungan BUMN tersebut. Atas dasar itu, tim kuasa hukum Adam Damiri menilai putusan hakim sebelumnya mengandung kehilafan dan kekeliruan penerapan hukum. Mereka berpendapat bahwa vonis yang dijatuhkan kepada kliennya tidak sepenuhnya mempertimbangkan fakta bahwa kerugian yang dijadikan dasar vonis bersifat potensial dan belum terrealisasi secara nyata pada masa kepemimpinan Adam Damiri. Kita udah bilang ada beberapa kekilafan hakim nih. Kalau tadi barusan saya bilang saya yang kilaf, tapi sekarang ini pas di sini ya yang kilaf hakim. Jadi kalau kilaf ya kita sampaikan kilaf gitu kan. Jadi ada kekilafan hakim, makanya kita taruh dalam posisi penjual kembali. Ada risalah yang kita sebut sebagai kekilafan hakim yang diatur juga dalam KUHP. Bahwasanya kekilafan hakim juga bagian dari posisi kita bisa mengajukan upaya penjualan kembali kalau ada kekilafan hakim. Kekilafan hakim pada nyatanya memang ada kekilafan hakim yang kita sampaikan tadi dalam paparan pembacaan memori. Pokoknya ada rasa tertentu, makanya kita sampaikan kepada Menhankam, kepada sekarang siapa yang memimpin Asabri. Kemudian ini kan tadinya BUMN nih, ya, Menteri BUMN yang memimpin, sekarang kan Danantara nih. Kita sampaikan Asabri itu dalam posisi untung sekarang ini sebenarnya. Untung. Kalau bisa ya untungnya itu dibagi-bagilah sama Asabri kan, sama tentara zaman dulu.
Seperti diketahui sebelumnya, jika Adam Rahmat Damiri turut terseret dalam kasus dugaan mega korupsi pengelolaan dana investasi PT Asabri saat menjabat sebagai Direktur Utama pada periode 2012 hingga 2016. Kasus mega korupsi yang ditaksir mencapai 22 triliun rupiah tersebut sempat menghebohkan publik, bahkan menimbulkan gelombang kecurigaan dan perdebatan di berbagai kalangan, karena melibatkan sejumlah nama besar di lingkungan BUMN dan militer. Banyak pihak kala itu nyaris tak percaya bahwa seorang perwira tinggi dengan rekam jejak panjang di dunia kemiliteran bisa terseret dalam perkara sebesar itu. Saat ini, Maijen TNI Purnawirawan Adam Rahmat Damiri tengah menjalani masa hukuman di Lapas Sukamiskin. Vonis 16 tahun penjara yang dijatuhkan kepadanya dinilai terlalu berat oleh kuasa hukumnya, Deolipa Yumara, mengingat status Adam sebagai veteran dan purnawirawan TNI yang kini telah berusia 76 tahun. Deolipa menyebut, Adam Damiri merupakan sosok yang berjasa besar bagi negara, terutama dalam operasi militer di Timur Timur, di mana ia turut berperan mempertahankan keutuhan wilayah NKRI pada masanya. Betul, memang Pak Adam Damiri ini kan dia prajurit tentara ya. Dia adalah veteran perang Timur Timur, ditempatkan oleh pemerintah pada waktu itu menjadi Direktur Utama, sehingga memang secara alur pengetahuan dan penugasan dia memang sebenarnya belum tepat dia ditempatkan sebagai posisi Direktur Utama karena dia memang tentara kan. Tapi kemudian dia menjalankan pekerjaan sebagai Direktur Utama atas perintah dari negara. Kemudian dia juga mendelegasikan kepada Direktur Investasi dengan surat kuasa untuk mengerjakan segala sesuatu yang terkait dengan proses pengembangan Asabri. Makanya dia sendiri tidak begitu terlibat di dalam hal tersebut. Yang paling penting, kerugian negara itu terjadi setelah beliau selesai menjabat, setelah dia berhenti dari Asabri tahun 2015-2016. Tahun 2016-2020 lah kerugian terjadi besar pada masa Direktur Utama berikutnya itu Pak Sony Wijaya. Jadi karena Direktur Utama berikutnya kemudian bikin rugi, dia ke bawah. Padahal dia nggak kenal tuh Sony Wijaya, serah terima iya, tapi sederetan pihak-pihak lain-lain yang berada dalam lingkaran di wilayah tahun 2016 ke atas sampai 2020 dia tidak mengenal. Dia memang tidak turut serta atau tidak bersama-sama dengan mereka karena dia sudah pensiun, tidak ada lagi pekerjaannya. Cuman kemudian entah bagaimana dalam putusan sidang Pengadilan Negeri Tipikor dia dinyatakan turut serta bersama-sama. Padahal dia sendiri waktunya dia tahun 2015 sudah selesai, udah di rumah saja. Sementara kejadiannya 2016 sampai 2020. Inilah kemudian kita anggap sebagai dia tidak merugikan pihak lain maupun memperkaya diri sendiri. Karena memang nggak ada uang masuk dari Asabri ke dia, tidak juga dia memberikan kepada pihak-pihak yang jadi tersangka berikutnya atau terpidana sekarang ini yang memang mereka melakukan itu pada tahun 2016 ke atas.